Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua, dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Kak Yogi mau nyapa setiap kalian semua yang ada di rumah masing-masing ya. Juga kepada bapak mama di rumah ya, kepada omong opa yang menemani kalian. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai. Apa kabar semuanya? Kak Yogi tetap berharap kalian tetap sehat ya, dan semangat untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini ya. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Kau begitu baik Tuhan pada kami, sehingga pada hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan sehat. Kami boleh dalam keadaan diberikan nafas kehidupan yang baru. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah ya Tuhan. Engkau boleh menebus dosa kami. Engkau boleh menyertai kami Tuhan sepanjang hari kemarin hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan kami mau memohon agar kiranya Tuhan Engkau yang membukakan pikiran hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama sudah bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik semua, Kak Yogi mau bertanya dulu sebelumnya ya. Pernah nggak sih di antara kalian gitu ya, ada yang merasa gitu ya, satu hari atau satu waktu kalian tuh merasa seperti kok disalah-salahin gitu ya, entah mungkin kalian disalah-salahin sama teman kalian atau sama siapapun itu yang ada di dekat kalian, di sekitar kalian gitu ya. Kalian tuh sepertinya rasanya kok saya lagi gitu ya, mungkin mentang-mentang saya itu orang yang paling kecil gitu ya, orang yang paling eh, apa ya, paling muda gitu ya adik-adik ya, terus jadi saya dong yang salah lagi, saya lagi dong yang salah. Atau mungkin mentang-mentang misalkan kalian itu orang yang paling tua gitu ya, atau kalian itu seorang kakak, jadi kalian merasa bahwa saya harus disalahin lagi gitu ya. Kenapa sih seperti itu? Mungkin kalian merasa seperti itu ya adik-adik ya, ada yang merasa seperti itu. Nah, apa sih itu disebutnya Kak Yogi? Itu disebutnya kalian merasa bahwa kalian itu sedang dihakimi. Ya. Kenapa? Karena kalian merasa kalian sedang disalahin gitu ya. Padahal kalian itu merasa sebenarnya aku nggak salah. Kenapa sih aku harus disalahin gitu ya? Nah, bagaimana kata firman Tuhan gitu ya? Boleh nggak sih kalau kita itu apa namanya menghakimi orang? Terus gimana dong? Kita tuh saat kita merasa dihakimi, terus gimana respon kita harusnya adik-adik? Nah, kita akan membahas tentang menghakimi ini dalam firman Tuhan ya. Sama-sama kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-7 ya. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Kami akan bacakan untuk setiap kita ya. Judulnya adalah hal menghakimi. Nah, baca ya adik-adik ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, adik-adik ini kasih dalam Tuhan, ya. Kapan sih firman Tuhan ini disampaikan gitu ya? Atau ya disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ketika dia ada di atas bukit, khotbah di atas bukit. Nah, kalian bisa lihat Matius pasal kelima ya. Di sana judulnya khotbah di bukit. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di atas bukit, nah, Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada para muridnya. Ya, bukan hanya kepada para muridnya. Di sana juga ada banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ini sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus ini ajaib, Tuhan Yesus ini hebat, gitu ya. Mereka menganggap Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan penyakit mereka. Nah, akibatnya mereka mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus untuk mereka juga mau disembuhkan. Nah, ketika itu Tuhan Yesus berbicara tentang menghakimi. Nah, adik-adik ingat, kalian pasti tahu yang namanya hakim ya. Hakim itu tugasnya untuk ngapain sih adik-adik? Misalnya kalian suka ngeliat hakim yang ada di TV-TV gitu ya, yang pakai baju bagus gitu ya, warna hijau-hijau, hitam gitu. Terus pakai apa lagi? Pakai palu ya. Palunya itu biasanya diketok kalau untuk menghakim. Pokoknya kalau ada yang salah, ada yang jadi pelaku kejahatan misalkan adik-adik ya, dia dibawa ke pengadilan, lalu dia akan diputuskan di sana apakah dia bersalah atau tidak, apakah dia harus dihukum berapa lama gitu ya. Itu urusannya hakim. Jadi, ketika Tuhan Yesus ada di atas bukit, kemudian Tuhan Yesus memberitahukan tentang hal penghakiman di Matius pasal ke-7 ini, artinya Tuhan Yesus melarang murid-muridnya
untuk menghakimi saudara-saudaranya, sesamanya. Kenapa adik-adik? Karena mereka tidak punya kemampuan sebagai hakim. Coba Kak Yogi pengen tahu, ada nggak di antara murid-murid Yesus yang pekerjaannya seorang hakim? Coba Kak Yogi tanya. Nggak ada kan? Masih ingat nggak nama-nama murid-murid Yesus ya? Ke-12 murid Yesus. Coba ya. Uh, di antara semuanya hanya ada nelayan ya. Kemudian juga seorang murid ya. Pemungut cukai. Nggak ada seorang hakim. Nah, makanya Tuhan Yesus memberitakan ini untuk jangan menghakimi karena tidak ada di antara mereka seorang hakim. Sedangkan yang berhak untuk menghakimi adalah hanya seorang hakim yang menentukan ini benar atau salah. Itu pun juga saat ini Tuhan Yesus sudah ada di dunia. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Nah, adik-adik, kembali lagi kepada persoalan yang tadi. Mungkin kalian pernah merasa tidak enak ketika kalian disalahin sama orang, disalahin sama teman-teman kalian, disalahin sama siapapun itu. Kalian mungkin merasa dihakimi, adik-adik. Menghakimi itu perbuatan yang tidak baik. Apalagi kalau dia bukan seorang hakim. Dia bukan seorang hamba Tuhan, ya, yang dipilih Tuhan untuk boleh ditunjuk untuk menegur orang, mengasihi orang dengan cara menghakimi dia supaya dia bertobat. Nah, adik-adik, ya. Lalu bagaimana caranya Kak Yogi supaya kita sadar gitu ya saat kita dihakimi, supaya kita apa respon kita adik-adik saat kita dihakimi oleh orang? Nah, yang pertama adalah adik-adik kita baca di Matius pasal ke-7 ya. Ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, adik-adik ingat, ketika kita berkata bahwa ada selumbar di matamu, ada kotoran di matanya, terus kamu mau ambil kotoran itu, ternyata di dalam matamu sendiri, di dalam mata adik-adik sendiri ada kotoran. Bagaimana adik-adik mau mengambil kotoran di mata orang lain, sedangkan di dalam diri kita sendiri masih ada kotoran? Artinya apa adik-adik? Sebelum kita menegur orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus mengintrospeksi, kita harus periksa apakah kita sudah menjadi orang yang benar, apakah kita sudah benar-benar belajar dari Tuhan Yesus, apakah kita benar-benar menjadi pengikutnya Tuhan Yesus sebelum kita bisa menghakimi orang-orang. Nah, jadi caranya adalah adik-adik ya, introspeksi atau lihat pada diri kalian, apakah kalian pernah menghakimi orang lain? Kalau kalian merasa tidak enak untuk dihakimi orang, ketika kalian tidak enak untuk kalian dituduh, ya terus ataupun itu kalian disalahin, ya adik-adik ya. Coba adik-adik ingat, pernah nggak adik-adik menghakimi orang lain? Mungkin nggak secara langsung adik-adik, mungkin di dalam hati adik-adik pernah, gitu ya. Kok teman saya ini kayaknya pemalas ya? Padahal kita baru ngeliat dia, adik-adik baru ngeliat dia 1 kali atau 2 kali. Belum sering kalian lihat bahwa teman kalian itu benar-benar teman yang malas. Tapi kalian sudah menyimpulkan itu. Artinya di situ pun kita menghakimi dia. Nah, coba apakah perasaan teman kita kalau kalian atau siapapun itu menuduh dia adalah orang yang pemalas, padahal dia adalah orang yang rajin, contohnya. Pasti dia akan sakit hati. Nah, begitupun ketika kita dihakimi, kita harus mau. Ya, kalau kita bisa menghakimi orang, artinya kita harus mau dihakimi oleh orang. Kita baca lagi di Matius pasal ke-7 ayat yang ke-2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, adik-adik. Jadi, kalau kalian menghakimi teman kalian, misalkan dengan ukuran standar kalian yang misalkan kerapihan kalian itu sangat rapih gitu ya, suatu saat kalian juga akan diukur oleh orang-orang tertentu, oleh teman-teman kalian tentang kerapihan kalian itu. Misalkan kamu yang misalkan hidupnya sangat tertib, sangat rapih, terus ngelihat teman kamu yang pemalas, pasti dalam hati kamu, nih orang ini pasti pemalas nih, ya, jarang mandi gitu ya. Contoh adik-adik ya. Nah, satu waktu ketika kalian nanti mungkin sedang lupa mandi, ataupun kalian mungkin sakit, jadi kalian nggak mandi, mungkin kalian jadi harus terbaring di tempat tidur, terus ada teman kalian yang lihat kalian tidur, lalu teman kalian bilang, ini pasti pemalas ini. Nah, kalian pun harus siap seperti itu adik-adik. Ya, nah makanya jangan menghakimi kalau kalian belum menyadari bahwa saya ini sebenarnya belum layak untuk menghakimi. Karena yang layak untuk menghakimi adalah siapa? Adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Karena dia yang adalah Allah.
yang sempurna. Nah, adik-adik sekalian, pelajaran pada hari Minggu ini kiranya menguatkan kita ya adik-adik ya, untuk kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menghakimi, dan juga ketika kita dihakimi orang, mari introspeksi, lihat diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak yang benar, atau perlu kita berubah, atau perlu kita memang dihakimi, ditegur supaya kita berubah. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menegur kami, boleh mengajar kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang tidak mudah menghakimi, bahkan ketika kami harus dihakimi oleh orang lain, kami boleh teguh, kami boleh tetap tegar, karena kami punya Tuhan yang adalah hakim yang adil. Bagaimana Tuhan, kami juga boleh belajar untuk mengintrospeksi diri sendiri, untuk mengukur diri sendiri, apakah kami harus menjadi anak-anak yang berubah, atau kami justru harus semakin dekat meningkatkan iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami memohon Tuhan yang memberikan kami kepintaran, penyertaan Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Bahkan berkati juga orang tua kami ya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan